Oke, selamat malam. Nama saya Rahmat Ramadan dengan NIM 24123252. Saya di sini akan mempresentasikan tugas materi ke-6 sampai dengan ke-9. Melanjutkan dari materi sebelumnya 1 sampai 5. Di materi ke-6 sampai ke-9 ini saya akan membuat sebuah menu baru, yaitu menu materi dan juga menu nilai yang di dalamnya memiliki fitur-fitur tersendiri atau memiliki tampilan yang sedikit berbeda dari materi-materi sebelumnya. Pertama-tama tentunya saya harus mendefinisikan atau membuat sebuah card view mengenai CV materi dan juga CV nilai atau card view nilai, yang dimana di dalamnya hampir sama, hanya berbeda teksnya dan juga berbeda gambar yang ada, gambar atau icon. Setelah saya membuat kedua tampilan ini, kedua button atau card view materi dan nilai, tentunya selanjutnya adalah menambahkan programnya di dalam dashboard. Menambahkannya hampir sama seperti sebelumnya, yaitu dengan pendeklarasian CV atau card view materi yang bertipe card view, di mana dia dipanggil ketika ada ID yang bernama CV materi atau CV nilai. Setelahnya menambahkan fungsi di mana ketika kita menekan atau mengklik card view tersebut, maka kita akan menuju ke halaman yang akan dituju. Di sini tentunya sebelumnya jangan lupa untuk membuat ini dulu, membuat activity baru yang dimana kita menggunakan empty view activity yang berisikan untuk penggunaan materi dan juga untuk penggunaan nilai. Oke, setelah dibuat, kita kesampingkan dulu ini isinya nanti ya. Selanjutnya seperti yang saya beritahu tadi di dashboard, agar kita bisa menekan card view tersebut, maka kita harus mendeklarasikan card view materi tersebut dapat ditekan menggunakan set on click listener dengan deklarasi geser, dan juga akan menuju ke tempat yang dituju. Jika kita menekan card view CV materi, maka dia akan pergi ke materi tersebut, ke tampilan materi. Untuk selanjutnya, setelah dashboard selesai dibuat dan bisa ditekan dan bisa menampilkan atau membuat halaman berpindah ke halaman yang dituju, yaitu materi dan nilai, maka kita perlu membuat tampilan materi dan nilai terlebih dahulu. Di sini pada tampilan materi kita fokus ke materi dulu ya. Ke materi kita menggunakan grid view. Grid view adalah tempat di mana kita dapat membuat grid untuk sebuah tampilan. Grid adalah yaitu seperti batas-batas
dimana saat dalam satu tampilan dalam satu layar dia akan berisikan berapa kolom yang ada, entah itu menyamping entah itu ke bawah. Kita dapat menyetingnya atau programnya sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya membuat tampilan tersebut agar menjadi dua tampilan seperti di samping ini. Di samping ini terlihat ada dua item di kanan dan di kiri. Dia akan terus seperti itu, kanan kiri karena saya telah memberikan batasan yaitu 2. Kalau saya tambah 3 maka tampilannya akan seperti ini. Jika saya tambah 5 maka akan lebih kecil lagi. Dikarenakan saya lebih cocok dikarenakan lebih bagus menggunakan 2, maka saya memilih kolomnya hanya ada 2. Oh ya, jangan lupa di sini kita mendeklarasikan untuk lebar dan tingginya menggunakan match parent. Kenapa match parent? Agar dia tetap sesuai dengan menyesuaikan layar yang ada, tidak menyesuaikan dengan isi itemnya. Dan jangan lupa memberikan ID dengan ID gv grid view underscore materi, yaitu gv underscore materi. Setelah tampilan materi selesai, tentunya agar kita dapat menampilkan menampilkan isi data sesuai dengan list yang kita punya, maka terlebih dahulu kita mendeklarasikan di materi. Oh ya, kita pergi ke materi dulu. Setelah itu kita mendeklarasikannya file gv grid view underscore materi dengan tipe data grid view, di mana find view by ID-nya menggunakan gv underscore materi. Selanjutnya hampir sama seperti dalam menampilkan sebuah data, kita menyimpan dulu di sini datanya. Ada data judul di mana judulnya berisikan mutable list yang berisikan list yang dapat digonta-ganti dengan isi seperti di bawah ini, di mana mutable list tersebut berisikan string. Pertama-tama kita panggil dulu ininya, fungsinya. Kita panggil dulu variabelnya, variabel judul, di mana judul itu akan ada judul titik add akan berisikan pengenalan bahasa Kotlin Amikom. Setelahnya pindah halaman dengan intent, dan juga selanjutnya menampilkan data statis. Nah, di sini kan hampir sama seperti yang sebelumnya ya, dimana di dalam tampilan tersebut akan menampilkan maaf, ini tidak bisa ditampilkan ya, tidak bisa di run. Bagaimana ini? Oke, pada intinya seperti itu ya. Nanti akan tertampil sebuah tampilan di mana akan ada sebuah kotak yang berisikan materi item. Seperti ini. Tadi tidak bisa dijalankan. Seperti ini, dimana judul dimana di sini ada icon judul materi dan juga nama guru. Ini untuk apa? Materi item untuk mengisi data yang ada pada grid view ini. Grid view pada materi
XML atau materi.kt. Oh ya, saya belum menjelaskan tentang materi itemnya ya tadi. Pertama-tama kita ini dulu kita isi dulu apa-apa aja yang akan ada, data-data apa aja yang akan ada pada materi, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, ada nama dosen, dan juga ada judulnya, judul materi ataupun judul mata kuliah. Nah, di sini selanjutnya jangan lupa membuat materi underscore item. Membuatnya gimana? Seperti sebelumnya ya, tinggal new. Kita bisa menggunakan Java class atau bisa saja menggunakan activity empty view agar secara langsung membuat bagian outline-nya dan juga bagian layout-nya. Nah, di sini kelas materi kita deklarasikan terlebih dahulu seperti sebelumnya, hampir mirip sama pengumuman underscore item, dimana kelas yang bernama materi item akan berisikan halaman yang dimana halaman adalah materi dan judul memiliki tipe data mutable string dan juga nama memiliki data mutable string. Halaman di sini adalah tampilan yang akan dipakai. Selanjutnya kita cukup menggunakan ini ya. Kita cukup generate. Setelah itu override method. Kita pilih yang paling bawah. Oh, ini kan berhubung ini sudah jadi ya, intinya nanti ada pilihan terbawah, ada 4 pilihan terbawah, yaitu get count, get item ID, dan juga get view. Hampir sama seperti pengumuman underscore item. Di sini kita mengisikan return untuk get count-nya dengan judul titik size, yaitu ada berapa sih judulnya, ada berapa jumlah data judul tersebut. Selanjutnya dimana get item position adalah integer dan judul returnnya adalah judul, dimana mendapatkan get dengan posisi pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Setelah itu get item ID nya dimana posisinya integer, returnnya position dengan too long, yaitu berisikan integer yang panjang. Selanjutnya kita override data tersebut dengan layout inflator from halaman dan inflator resource dari layout dengan mengambil data materi item dimana menjadi parent dan juga false. Nilai datanya false. Selanjutnya kita mendeklarasikan TV underscore judul dengan tipe data text view seperti yang pada ini tadi, materi seperti pada materi.xml, materi item.xml. Datanya mana tadi? ID ini sesuai dengan ini ya, ID-nya yang ada tv.view dimana viewnya mengambil dari find view by ID dengan TV underscore judul, dimana TV underscore judul tersebut akan mengambil teksnya. Setelah itu akan mengambil posisinya yang ada, posisi pertama, kedua, dan ketiga, selanjutnya, dan nama akan sama seperti itu menggunakan TV itu text view ya, bukan television ya, di garis bawah itu. Aku juga nggak paham sebenarnya, apakah Bapak akan melihat ini atau Asdos akan melihat ini. Intinya aku paham sedikit.
sedikit, tapi aku nggak bisa menjelaskan. Untuk selanjutnya adalah nilai. Pada nilai ini agak ini ya, agak rumit dikarenakan pada nilai ini kita menggunakan yang namanya fragmen. Untuk tampilannya sih masih aman ya, masih menggunakan layout dan juga masih menggunakan material button. Nah, material button ini itu dimana button tersebut dapat kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita cuman manggil button kan nanti maka akan sampingnya akan bulat-bulat gitu ya, begitu. Dari mana sih itunya Pak buttonnya bisa menjadi kotak? Yaitu dari pemanggilan corner radius, maka akan menjadi kotak seperti ini kotak nih. Nah, kotak. Oh iya, ini agar kanan kiri kita jangan lupa, kemarin kan kita sudah belajar wake sum dimana lebar layar adalah 12, maka kita membaginya menjadi 2 untuk button UTS dan juga button UAS. Di button UTS dan UAS kita akan memberikan wake-nya menjadi 6 agar seimbang, begitu. Selanjutnya kita menggunakan fungsi baru ini adalah fragmen, di mana fragmen tersebut dapat berubah-ubah isi datanya sesuai dengan apa yang akan kita tekan atau sesuai dengan apa yang akan kita perintahkan. Pada fragmen ini kita menggunakan fragmen container view. Nah, di dalam fragmen container view tentunya ukurannya akan melebar sesuai dengan ukuran layar dan tingginya akan sesuai dengan ukuran sesuai ukuran layar yang ada. Jangan lupa kita memberi ID untuk setiap button dan juga untuk fragmen container view. Di sini kita memberikan ID-nya FGV_nilai. Nah, setelahnya apa sih isi dari fragmen itu? Isi dari fragmen itu adalah UAS dan UTS. Maka dari itu kita di sini membuat membuat perintah lagi. Perintahnya ini dari apa? Kita membuatnya dengan menggunakan new fragmen dan juga fragmen blank. Nah, di fragmen blank ini contoh. Nah, di sini kan pada kode pemanggilan fragmen tersebut, mau bersin nggak jadi. Kita hanya menggunakan sedikit satu kelas saja, dimana ini kita hapus. Kita hanya menggunakan ini kita hapus ya, sampai sini kita hapus karena kita nggak menggunakannya. Ini juga kita hapus, nah kita tidak akan menggunakan. Yang kita gunakan adalah ini operate function. Nah, ini jangan lupa dihapus nih. Intinya ini dihapus juga ya, komponen ini ya, gini aja deh lamaan. Nah, kita hanya menggunakan ini operate fun on create. Nah, di sini seperti ini ya, ini contohnya ya dalam UAS ya.
UAS dan UTS saya kan menjelaskan satunya saja. Kita biarkan saja karena materinya cuma sampai sana. Kita biarkan saja. Habis itu yang kita otak-atik adalah di bagian untuk tampilannya juga sederhana saja ya. Kita hanya menggunakan text view dimana berisikan tulisan saya halaman nilai UAS gitu saja. Nah, yang paling menyebalkan adalah di sini. Pada pemanggilan fragmen kontainer view-nya di nilai tersebut. Di sini kita hampir sama ya, mendeklarasikan button UTS bertipe data material button yang dimana dia akan menemukannya melalui find view by ID. UAS dan UTS akan sama. Setelahnya ini kita mendeklarasikan FGV nilai dimana dia adalah tipe data fragment container view dimana akan mencarinya melalui ID FGV underscore view pada layout nilai tadi. Ini kan layoutnya ya. Nah di sini ketika kita akan membuat perintah kode untuk PTN UTS-nya, dimana ketika diklik maka akan memanggil fungsi support fragment manager dimana dia akan merubah bikin transaction dengan replace FGV nilai .id menjadi UTS begitu. Selanjutnya pun sama ya, seperti itulah menggunakan support fragment manager. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sayangnya tidak bisa ya, aku minta maaf ya Pak kalau tidak bisa menampilkan secara